Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas diucapkan oleh seorang muslim kecuali senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara sekian makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan di antara sekian ribu bahkan jutaan makhluknya yang pada detik ini mereka sakit. Maka sudah selayaknya seseorang untuk senantiasa memperbanyak syukur dan syukur. Karena sejatinya seorang muslim yang sejati adalah seseorang yang memperbanyak kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang hina ini, bahkan kelebihan kita tidaklah lebih istimewa dibanding kelebihan orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata memilih kita di antara sekian ribu bahkan jutaan makhluk hidupnya untuk duduk, untuk bersimpuh, untuk menghafal Al-Qur'an. Karena menghafal Al-Qur'an itu bukan hanya bagi seseorang yang waktunya longgar. Betapa banyak orang waktunya banyak longgar, banyak kosong, tapi dia tidak bisa menghafal Al-Qur'an. Tapi bukan berarti orang yang waktunya padat, orang yang hampir dikatakan setiap hari memiliki kegiatan, mencari waktu kosong saja sulit, belum tentu dia tidak menghafal Al-Qur'an. Bahkan banyak kita dapat orang-orang yang waktunya itu sempit, sulit untuk mencari waktu, dia bisa menghafal Al-Qur'an. Dia bisa bersimpuh kepada Allah, dia bisa memfokuskan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Kita bisa duduk, bisa mempelajari Al-Qur'an. Kemudian kita bisa menghafal Al-Qur'an, kita mempelajarinya, dan insya Allah nanti kita akan mengajarkan apa yang kita pelajari. Maka ini adalah sebuah nikmat yang sudah selayaknya kita syukuri. Kemudian, dan kata syukur, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia sejati tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita perlu bersyukur. Antum di sini bisa menikmati fasilitas yang bukan kaleng-kaleng, fasilitas yang alhamdulillah luar biasa, yang alhamdulillah para donatur itu senantiasa menyokong, membantu setiap kebutuhan. Bahkan alhamdulillah banyak orang yang bersimpati untuk membantu. Walaupun rumah tahfidz ini gratis, tapi mohon maaf, gratisnya bukan ala kadarnya, tapi masya Allah luar biasa. Maka bentuk syukur kita, jangan lupa kita senantiasa mendoakan orang-orang yang memiliki andil dalam berdirinya, dalam berjalannya rumah tahfidz ini. Nah, ikhwan saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kata syukur. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita yang kita senantiasa tunggu-tunggu syafaatnya pada hari kiamat,
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar penjelasan tentang akhlak seorang penghafal Al-Qur'an. Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini sejatinya adalah sebagai pedoman hidup. Apa itu pedoman hidup? Sebagai patokan, sebagai undang-undang, sebagai dustur hayat, sebagai undang-undang kehidupan manusia. Qala al-muallif, yaitu al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, anzalallahu azza wa jalla al-Qur'ana ala nabiyyihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya. Dan turunnya Al-Qur'an ini sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, Allah memilih siapakah yang layak untuk mengemban risalah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril, yaitu sebaik-baik di antara malaikat. Dan malaikat Jibril ini tersifati dengan Al-Amin, yang tidak mungkin salah dalam menyampaikan amanah. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan amanah, Al-Quran ini diturunkan kepada manusia terbaik awal dan akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Al-Quran ini pada bulan yang mulia, pada bulan suci Ramadan. Pembawa risalahnya adalah sebaik-baik malaikat, diturunkan kepada sebaik-baik manusia dan diturunkan pada bulan sebaik-baik bulan, yaitu bulan Ramadan. Dan diturunkan pula pada sebaik-baik malam. Maka sungguh istimewa Al-Quran ini. Maka Al-Quran la ya'tihi al-batil. Al-Quran itu tidak ada kebatilan dari sisi manapun. Orang dari zaman dulu sampai detik ini, orang senantiasa berusaha untuk menguji keautentikan Al-Quran. Al-Quran itu iya memiliki mukjizat. Dan sampai detik ini tidak ada orang yang bisa membantah tentang keautentikan dan mukjizat Al-Quran. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sejak awal menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menantang orang-orang untuk mendatangkan bimisli hadzal Quran. Menantang orang-orang untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Siapa yang ditantang? Sebuah suku terbaik, sebuah suku yang bahasa Arabnya paling fasih, sebuah suku, sebuah kelompok yang mana kelompok suku tersebut terkenal dengan para penyairnya, para puitis, para orang-orang yang bisa membuat kata-kata yang indah. Tapi sampai detik ini tidak ada orang sedikit pun yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran walaupun satu ayat. Maka ini sebagai bantahan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Dan ini sebagai bantahan pula kepada orang-orang yang mengatakan ini adalah sihirnya Muhammad. Tidak ada orang yang bisa membuktikan tuduhan-tuduhan mereka. Maka tuduhan-tuduhan mereka itu jauh panggang dari api. Ada yang mengatakan Al-Quran karangan Muhammad. Coba datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Di sisi yang lain Nabi Muhammad walaupun
beliau dari suku yang terkenal, banyak penyairnya, para pujangganya, banyak orang-orang yang bisa membuat kata-kata yang indah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah diriwayatkan beliau bersenandung menggunakan syair. Hadisnya tidak ada. Antum cari hadis Rasulullah SAW bersenandung, tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah senandung-senandung biasa. Maka ini membuktikan bahwasannya Al-Quran itu bukan dari kalangan Nabi Muhammad SAW. Wa a'lamahu fadla ma anzala alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengumumkan keutamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an. Allah menantang, tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia, kepada manusia terbaik melalui perantara malaikat terbaik. Wa a'lama khalqahu fi kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada makhluknya apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, Allah telah menstempel, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafalkan. Bahkan seseorang yang tidak bisa bahasa Arab saja itu bisa menghafalkan Al-Quran. Orang itu kalau ingin menghafal sesuatu minimal dia bisa bahasa tersebut. Banyak loh orang tidak bisa Al-Quran, tidak bisa bahasa Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab, tapi dia apa? Tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Buktinya apa? Betapa banyak anak kecil, bukan bangsa Arab, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz, usianya masih 5 tahun, 7 tahun, banyak seperti. Kemudian kedua, Al-Quran itu bisa membuat seseorang itu terenyuh, tergugah hatinya. Padahal dia tidak paham Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab. Bisa membuat seseorang itu menangis. Bahkan banyak eksperimen Al-Quran yang dilakukan di negeri barat. Biasanya pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, sebagian komunitas kaum muslimin yang ada di negeri tersebut, mereka membuat sebuah eksperimen, yaitu mendengarkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang non-muslim di Inggris, di Jerman, di Belanda dan lain sebagainya. Banyak komunitas-komunitas itu melakukannya. Terlebih lagi di Inggris, banyak orang-orang yang melakukan eksperimen. Maksudnya eksperimen, ketika ada orang non-muslim lewat, kemudian dipanggil, saudaraku, maukah engkau mendengarkan apa yang saya dengarkan di headset ini? Kemudian didengarkan, dia memuji, ini luar biasa, ini sebuah kata-kata yang indah, puitis. Dan entah kenapa saya tidak tahu kenapa saya bisa menangis. Saya tidak tahu ini bahasa apa. Apa yang diucapkan saya tidak tahu, tapi membuat hati saya ini menangis. Kemudian dikatakan, tahukah apa yang engkau dengarkan itu adalah Al-Quran. Apa hasilnya? Akhirnya mereka masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Paham bahasa Arab? Tidak. Bahkan mereka mengatakan, kami dulu senantiasa diajarkan bahwasanya agama Islam, Al-Quran itu menganjurkan seseorang untuk membunuh bangsa yang lain. Islam itu identik dengan pedang, Islam identik dengan tumpah darah. Tapi ketika saya mendengarkan Al-Quran, saya sadar tidak mungkin sebuah agama yang mengajarkan untuk membunuh bangsa yang lain, untuk bersikap rasis kepada bangsa yang lain, yang mana mungkin seseorang ketika mendengarkannya dia bisa menangis, padahal dia tidak paham.
Maka getaran yang membuat hatiku ini menangis bukan dari getaran seorang yang pintar pandai menyusun kata-kata, tapi getaran ini berasal dari Sang Ilahi, Sang Pencipta yang menciptakan manusia, yang memegang hati manusia, yang bisa mengarahkan hati manusia itu untuk menangis dan mentadaburinya. Maka akhirnya orang tersebut tergerak untuk masuk Islam. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran tersebut itu disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal Qur'ana ismatun liman ittasama bihi, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali kekang, pedoman hidup bagi orang-orang yang mencari arah jalan kehidupan. Al-Quran ini bisa mani'un minal halak, bisa menghalangi seseorang itu dari kehancuran. Maka barang siapa yang berpegang teguh bil Qur'ani naja wa salima, maka seseorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti orang tersebut itu naja, Allah selamatkan, wasalima, dan dia menjadi orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah engkau berpegang teguh dengan tali Al-Quran, dengan ajaran agama Islam, dengan pedoman hidupmu yaitu Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Maka ketika seseorang dia tidak berpegang, dia tidak menjadikan Al-Quran itu menjadi pedoman hidupnya, maka orang tersebut bisa dipastikan orang tersebut akan lari dari kehidupan yang bahagia. Maka orang tersebut akan jauh dari kehidupan yang menyenangkan. Maka orang tersebut akan diliputi perpecahan belah yang tidak ada akhirnya. Ribut dan ribut isinya. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menggandengkan kerukunan dengan perpecahan. Menggandengkan kerukunan itu dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian Allah melarang wala tafarraqu. Artinya ketika seseorang tidak berpegang dengan Al-Quran, maka kehidupan orang tersebut akan dekat dengan perpecahan, akan dekat dengan kebinasaan, akan dekat dengan kehancuran. Itu janji Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menisihi janjinya. Wa hada liman ihtada, dan petunjuk bagi orang-orang yang ingin mencari jalan hidup. Orang yang ingin mendapatkan petunjuk, orang-orang yang ingin mendapatkan inspirasi. Pada saat zaman-zaman sekarang, orang itu bingung untuk mencari inspirasi. Maka inspirasi sejatinya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maka kalau antum misalnya kepala antum pusing, pening, antum pengen dapat inspirasi, antum pengen dapat jalan keluar, bacalah Al-Quran. Maka tidak pernah diriwayatkan seseorang yang rajin membaca Al-Quran hidupnya itu sengsara. Orang yang membaca Al-Quran, semakin Al-Quran itu semakin dibaca, maka semakin akan mendapatkan inspirasi. Saat sekarang, zaman-zaman orang sering galau, kemudian mereka disebut sebagai pemuda senja. Kenapa pemuda senja? Karena mereka mencari inspirasi ketika sore hari sambil menunggu matahari terbenam. Kenapa mereka demikian? Mereka nongkrong, mereka kongko, karena katanya mereka ingin mencari inspirasi. Nah, di sini Al-Quran itu huda, petunjuk, inspirasi bagi orang-orang yang menginginkan inspirasi. Maka tidak perlu kita jauh-jauh, kita capek-capek nongkrong di sore hari sambil bersendagurau, mungkin sambil berikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, saling pamer, adu outfit.
saling pamer adu motor dan lain sebagainya, saling adu pamer maksiat. Daripada itu mending kita mencari inspirasi dengan membaca Al-Quran. Wa ghinan liman istaghna bihi, dan kekayaan bagi orang-orang yang menginginkan untuk kaya. Maksudnya kekayaan di sini apa? Kata Syekh Abdul Razak, ghinan nafs. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah kekayaan hati. Wa illa fal malu la yuhaqqiqul ghina inda sahibihi. Karena sejatinya kekayaan yang berupa harta itu tidak bisa yuhaqqiq, tidak bisa memberikan kekayaan yang sejati, tidak bisa memberikan apa itu hakikat kekayaan yang alami, apa itu hakikat kekayaan yang selama ini dicari-cari oleh orang-orang yang rakus di luar sana. Karena manusia li'annal insana fil ghalib, karena kebanyakan manusia mahma jama'a minal mal, sebanyak apapun dia mengumpulkan harta, fala tazalu nafsuhu tattala ila ziyadah, maka sebanyak apapun manusia itu mengumpulkan harta, maka dia akan senantiasa merasa kurang dan kurang. Sudah sukses menjadi lurah, besok selesai periodenya maju menjadi camat. Sudah sukses menjadi camat, pengen jadi bupati dan wali kota. Sudah sukses menjadi wali kota 2 periode, ingin menjadi gubernur. Sudah belum selesai masa gubernur, pengen jadi presiden. Itulah manusia. Manusia seperti itu. Nggak pernah ada rasa puas. Kapan puasnya? Mari kita dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Lau kana li ibni Adam wadin min dahab. Kalau seandainya anak keturunan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan wadin min dahab. Apa itu wadin? Allah Subhanahu wa taala berikan satu lembah emas. Satu lembah emas itu lebih banyak loh dibanding seseorang itu jadi presiden. Iya. Coba bayangkan satu lembah emas, satu gunung Freeport itu di mana? Di Papua. Itu diberikan kepada kita. Freeport itu tambang emas dari zamannya Presiden Indonesia pertama. Siapa itu? Presiden Insinyur Soekarno. Sampai detik ini belum selesai ditambang. Coba bayangkan, antum sekarang bayangkan antum dibeli satu gunung emas, bukan satu perusahaan Freeport, satu gunung emas. Di sana itu ada beberapa penambang emas, bukan cuma satu atau dua perusahaan, banyak. Satu gunung emas. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ahabba anna lahu wadiyan akhar. Maka dia pasti akan meminta lembah yang lain. Sudah diberikan lembah emas di Papua, minta tambang di Kalimantan. Sudah diberikan tambang, masih kurang. Itulah manusia, jiwa-jiwa yang rakus akan dunia seperti itu. Walan yamla'a, dan Rasulullah SAW melanjutkan, walam yamla'a fahu illa turab, dan tidak akan bisa memenuhi hasrat kerakusan jiwanya sampai mulutnya itu dipenuhi turab, dipenuhi dengan tanah. Ketika dia sudah terbujur kaku, dia sudah dibungkus dengan kain kafan, dia sudah ditinggalkan oleh seluruh keluarga dan harta yang selama ini dia idam-idamkan. Maka kalau seseorang mencari harta, gak akan ada rasa puas. Maka sungguh benar sabda Nabi Muhammad SAW,
seseorang yang memiliki jiwa yang qanaah, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau seandainya engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu yang nerimo ing pandum, kalau orang Jawa, menerima dimanapun, bersyukur, syukur. Dan rasa syukur itu bisa kita wujudkan ketika kita merasa sejatinya kita ini gak layak. Maka coba bayangkan ketika antum merasa saya ini gak layak, kok tiba-tiba antum terpilih gitu, menjadi orang yang kaya raya, maka antum akan bersyukur. Berbeda dengan seseorang yang jiwa-jiwanya seperti Qarun. Innama utitu hada min ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena aku cerdas, karena biasa layak. Maka nggak akan ada rasa syukur. Qarun seperti itu. Padahal Qarun itu pernah kita jelaskan, kelasnya Qarun itu bukan kelas kaleng-kaleng, sekelas ulama. Qarun itu adalah murid, salah satu murid terbaik Nabi Musa alaihissalam, salah satu orang terbaik yang paling paham terhadap Taurat, salah satu orang yang terbaik, bahkan bisa dikatakan orang terbaik yang ketika membaca Taurat itu ada suaranya paling merdu. Tapi Qarun seperti itu. Kita apa? Kita jauh dibanding Qarun. Kita baca Al-Quran masih banyak di antara kita ini gerodak-geradul, tajwidnya banyak yang masih salah. Hafalan kita hari ini kita hafal, nanti sore kita sudah lupa. Qarun hafalan Tauratnya itu kuat, paham, tapi apa? Ketika sombong, ketika dia lalai dari rasa syukur, ketika dia merasa bahwasanya saya ini layak, apa yang terjadi? Allah benamkan Qarun beserta hartanya. Walan yamla'u fahu illa turab wallahu yatubu ala man tab. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kepada setiap orang yang mau bertaubat. Maka ketika seseorang mau bertaubat, dia mengakui kesalahannya, dia insaf, dia sadar, sudah mencukupkan diri, ya sudah. Apalagi sudah gembar-gembor. Kalau sudah selesai masa jabatannya 2 periode, katanya mau pulang, katanya mau menikmati hidup, ya sudah, nggak usah cawe-cawe. Ingat Rasulullah SAW bersabda, wallahu yatubu ala man tab. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seseorang yang sadar. Sudah. Mau apa kalau sudah tua? Apa yang mau dicari? Masa tua itu masa menikmati hidup, bukan masa ngurusi urusan orang lain. Capek. Urusan kita sendiri aja masih banyak yang terbengkalai. Untuk apa sih kita ngurusi urusan orang lain? Masa jabatan kita, masa kejayaan kita ini sudah selesai. Tuh lihat tuh, rambutnya sudah mulai beruban semua, putih semua. Kamu itu Pak sudah nggak tua, sudah nggak muda lagi. Wis sudah tua. Tua itu menikmati hidup, banyak beribadah, bukan malah ngejar dunia. Tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Maka jangan sampai tua-tua keladi, semakin tua semakin banyak maksiatnya. Sudah ditimpa berbagai macam penyakit, kok nggak sadar-sadar. Mau disadarkan ketika tanah itu disumpal ke mulut, baru sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Imam Al-Azuri rahimahullah ta'ala melanjutkan,
wa hirzun minan nari liman ittaba'ah. Dan Al-Quran itu adalah perisai, adalah penolong, adalah penangkal dari siksa api neraka. Kepada siapa? Liman ittaba'ah, kepada seseorang yang mengikuti. Maka ketika kita ingin diselamatkan dari api neraka, ya ikuti Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah memerintahkan, sudah cukup, berhenti ya berhenti, jangan lanjut. Lanjut kita akan bablas. Maka segala macam pedoman dalam hidup kita ini ada dalam Al-Quran. Agama Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dijadikan agama Islam itu mudah kemudian bermudah-mudahan. Al-Quran melarang, tapi bukan berarti ketika agama Islam itu mudah kemudian kita mempersulit diri. Ya jangan. Wa nurun liman istanara bihi, dan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang ingin mendapatkan cahaya. Ketika seseorang berada di dalam kegelapan, dia membutuhkan cahaya yang menerangi hidupnya. Ketika seseorang itu dalam hidupnya senantiasa berkubang dalam kubangan maksiat, banyak melakukan dosa, maka salah satu cara untuk menghapuskan kegelapan hidupnya, kegelapan dosanya, ya dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Al-Quran saja itu ketika dibaca dia bisa mendapatkan pedoman, sinar hidup, petunjuk ketika di kegelapan. Maka bagaimana lagi ketika Al-Quran itu dipelajari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian nuran mubina. Apa itu nuran mubina? Petunjuk yang jelas. Petunjuk yang jelas. Dibuktikan apa? Orang nggak paham bahasa Arab, orang bukan dari bangsa Arab, itu bisa kok mendapatkan inspirasi kehidupan dari hanya mendengarkan bacaan Al-Quran, belum membaca, belum memahami, belum mengamalkan, itu bisa dapat inspirasi hidup. Padahal dia nggak paham, dia tidak bisa bahasa Al-Quran. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan Al-Quran ini Allah jadikan petunjuk untuk orang-orang yang dipilih. Maka ketika seseorang itu sudah dipilih untuk memahami Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, ya jangan sampai terbetik dalam hatinya rasa penyesalan. Nyesel aku dulu mondok. Kenapa nyesel ketika mondok? Kan akhirnya saya tahu kalau ini haram. Coba kalau saya nggak mondok, saya kan nggak tahu. Kalau orang nggak tahu kan melakukan dosa kan diampuni. Iya, itu kalau nggak tahu nggak sengaja. Tapi beda dengan orang yang nggak mau tahu. Mohon dibedakan orang yang murni tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Orang yang nggak mau tahu, dia diadab. Maka sejatinya dalam hidup ini tuh nggak ada hujah untuk kita. Saya nggak tahu kok kalau itu haram. Alasannya apa? Kemajuan zaman sekarang itu sungguh luar biasa. Antum malas hadir kajian offline, antum bisa dengerin kajian itu online. Antum tinggal pencet, klik, cari di YouTube. Antum pengen memahami apa ada dari yang sesat menyesatkan, dari
sampai yang insya Allah menghantarkan antum kepada cahaya kebenaran, ada semua. Bahkan antum mau jadi chef dadakan itu juga bisa loh. Seperti tahu bulat digoreng dadakan itu bisa. Antum langsung saya pengen bisa ini, antum buka YouTube selesai. Cuman kita aja nggak mau loh. Sosial media itu banyak, semuanya sudah tersaji, tinggal kita mau atau tidak. Loh kalau saya nggak tahu ya itu bukan nggak tahu, nggak mau tahu. Antum cari, antum tulis ChatGPT apa hukum ini, muncul. Antum heran loh, Ustadz, kiai sana ngomong ini haram, kiai sana ini ngomong ini bid'ah, kiai sana ini ngomong ini syirik, ngomong kiai ini, ustadz ini ngomong ini dianjurkan, bahkan kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan tersebut, bahkan amalan tersebut itu punya ijazah dari wali ini, habib ini. Sampai bingung kan kita. Coba antum tulis di ChatGPT. ChatGPT itu perlu disclaimer, ChatGPT itu bukan menjadi standar kebenaran ya. Tapi ketika antum tulis apa hukum ini, tahu dalilnya ada. Bahkan bantahan untuk yang mengatakan bahwasanya ini ada ada ijazahnya agar senantiasa diamalkan. Itu ada bantahannya bahwasanya habib ini, kiai ini itu cuma fiktif dan lain sebagainya, ada. Karena saya belum lama ini saya coba searching di ChatGPT, saya kepo gitu, saya cari itu apa ya, ada loh jawabannya. Gak usah capek-capek, Anda tinggal tulis ChatGPT. ChatGPT itu nggak beragama, nggak punya manhajnya bukan aswaja, bukan pula wahabi. Tahu gitu. Tapi bukan berarti saya menganjurkan antum belajar sama Syekh Google, Syekh ChatGPT, enggak gitu. Antum tetap antum hadir kajian offline. Karena man thabata nabata. Barang siapa yang teguh untuk melangkah demi selangkah untuk mendalami agama Islam, maka akan nabat, maka orang tersebut akan menjadi orang yang istiqomah. Dan salah satu cara untuk istiqomah menapaki jalan kebenaran, menapaki jalan hidayah itu yaitu dengan rajin sering hadir kajian offline, bukan online. Online ini untuk hujah bagi antum, saya nggak tahu, itu online. Maka saya pengen santri-santri itu kajiannya ya kitab gitu. Karena apa? Kitab itu bisa. Kalau tematik bisa, tematik bukan kelasnya antum. Kelas santri itu bukan kajian-kajian tematik. Makanya pernah saya kritik takmir masjid saya di kampung sana, Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad. Barangkali yang takmirnya mendengarkan. Kelas di kampung saya itu kelas orang-orang yang sudah ngaji puluhan tahun dari zaman saya kecil. Itu sudah kajian marak. Saya senantiasa ini Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad itu kajian kitab, bukan tematik. Bukan ustadz-ustadz yang penting guyu, enggak. Bukan zaman lagi. Kitab banyak kok. Maka yang terjadi apa? Bingung. Karena ustadz-ustadz yang diundang suka membentur-benturkan, sedangkan jamaah tidak memiliki pedoman baku. Bingung akhirnya, gak punya jalan pijakan. Apa yang mau jadi pijakan? Karena kajiannya selama ini tematik. Bukan berarti tematik jelek, enggak, bagus. Tapi kalau orang pengen mempunyai pijakan, ya dengan kajian kitab, ngaji kitab. Oh, saya dulu pernah ngaji sama ustadz ini, di kitab ini ada. Langsung, oh ini kitabnya. Ketika antum ditanya, sebentar, saya tak ngambil kitab saya dulu. Nih kitabnya nih, ada catatan kakinya, ada di footnote-nya, ada dulu ustadznya ketika menjelaskan ini, ada. Itu
man tsabata nabat. Wa syifaa'un lima huwa fis sudur. Dan Al-Quran itu adalah obat bagi hati-hati yang sakit. Kalau hati antum sakit, ya antum berobat. Maka begitu juga kalau antum patah hati, jadikanlah patah hati antum itu menjadi patah hati yang terbaik. Bukan patah hati habis itu galau, habis itu nyilet tangannya, kemudian gantung diri. Itu bukan solusi dari patah hati. Kalau seandainya antum patah hati kemudian antum menjerumuskan kepada jurang kemaksiatan, pada jurang kebinasaan, memangnya orang yang membuat antum patah hati itu peduli? Kan enggak juga. Antum sudah sakit hati sendiri, enggak dipedulikan orang lain. Sakit hati itu antum yang buat sendiri. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis, antum sudah dilarang untuk menjalin hubungan kepada orang yang tidak antum ikat dengan hubungan yang sah. Antum dilarang untuk menjalin hubungan kepada orang yang sejatinya belum layak antum tambatkan hati kepada orang tersebut. Sudah kalau baca Al-Quran yang dibaca yang muncul hanya wajah ukhti fulana, ngafal capek-capek, dimarahin ustadznya nggak hafal-hafal, sudah mau di DO, sudah mau dikeluarkan dari pondok, sudah uring-uringan, gimana ini biar saya ini hafal. Sudah antum rela-relakan antum tidur di masjid, tidur beralaskan hanya sekadar sajadah untuk bisa menghafalkan Al-Quran biar tidak dimarahin ustadznya. Itu patah hati yang salah itu bukan orang lain, antum. Kenapa antum membuat patah hati yang antum buat sendiri? Sebagaimana Majnun Laila, dia membuat patah hati yang dia buat sendiri. Sudah tahu cintanya bertolak sebelah tangan kok tetap nekat. Akhirnya apa? Gila. Sudah tahu dia mendapatkan hati kepada orang yang gak layak, orang yang sudah dia sudah menolak. Artinya kan gak layak dia mendapatkan hati. Laki-laki itu seperti filosofinya kan, laki-laki katanya filosofi itu suka mancing. Tempat pemancingan itu bukan hanya satu, Pak. Bukan hanya satu, Mas, banyak. Dan di satu tempat pemancingan bukan hanya ada satu ikan, banyak ikan. Maka ketika antum patah hati, jadikan patah hati itu adalah patah hati terbaik sepanjang zaman. Diriwayatkan ada salah seorang ulama, dia patah hati, ditolak cintanya oleh seorang gadis kaya raya cantik jelita. Akhirnya dia patah hati dan membuat patah hatinya terbaik. Akhirnya orang tersebut menjadi salah seorang ulama yang terkemuka. Memang awalnya patah hatinya dia belajar agama karena disebabkan perempuan. Tapi ketika dia belajar lambat laun akhirnya dia sadar bahwasannya ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika seseorang memperdalami Al-Quran, itu tidak layak kecuali hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kisah apa yang terjadi? Perempuan yang dulunya menolak cintanya itu datang dengan meminta-minta, dengan memelas, tolong nikahi saya. Dan sang ulama tersebut menolak dengan tolakan yang halus. Mohon maaf, sekarang level saya bukan kamu, tapi level saya jauh di atas kamu. Maka jadikanlah patah hati antum itu patah hati yang terukir dalam tinta sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Itu adalah patah hati terbaik sepanjang zaman. Maka kalau antum pengen patah hati, cari
Jadikan patah hati antum itu yang terbaik, bukan patah hati uring-uringan, bukan patah hati yang yang seperti itu, nggak ada manfaatnya. Dan di sini syifa, obat dari penyakit itu ada dua, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Apa itu penyakit syubhat? Penyakit syubhat itu qadihatun fil ilmi wal iman. Penyakit syubhat itu biasanya menggerogoti ilmu dan keimanan seseorang. Maka seseorang ketika dia sudah terkena penyakit syubhat, maka akan menggerogoti ilmunya. Apa? Maka sudah mulai malas untuk hadir di kajian. Kalau sudah kena syubhat, kan ngaji kan nggak harus offline, kan sekarang ada ngaji online, ya sudah, maka akhirnya ya sudah mencukupkan yang online, padahal dia bisa hadir kajian offline. Maka kalau antum mampu untuk hadir kajian offline, ya antum harus hadir sebisa mungkin. Minimal dalam sepekan itu antum punya satu kajian yang antum ikuti. Kalau tidak bisa hadir kajian offline, ya online. Tapi itu terakhir. Begitu juga ketika syubhat itu sudah menggerogoti ilmu seseorang, akhirnya membuat seseorang itu malas untuk beribadah. Kan sholat jamaah bagi laki-laki kan sunnah, bener loh. Sholat jamaah bagi laki-laki itu sunnah. Tapi bukan berarti saya ingin menanamkan syubhat untuk antum. Kan ya sudah sunnah kan ya sudah. Akhirnya malas-malasan. Maka jangan sampai ketika antum tahu perbedaan para ulama, terus antum akhirnya tatabu'ur rukhas, antum cari-cari celah pendapat yang paling enak yang bisa antum praktekkan. Itu cari-cari rukhas, cari-cari keringanan, dan sengaja mencari-cari keringanan adalah suatu yang tercela. Akhirnya orang tersebut terkena penyakit syubhat, akhirnya malas beribadah. Wa qadihatun fil iman. Begitu juga imannya. Orang kalau sudah terkena iman kan akhirnya ya tadi seperti orang malas untuk hadir sholat jamaah. Akhirnya kalau orang tidak mendawamkan, tidak merutinkan sholat berjamaah tepat waktu, imannya akan ambiar. Seperti ambiarnya bungkusan yang nggak di staples, cuman diikat dengan dengan tali karet satu, nggak dua. Biar ketika dibuka biar. Maka tidak heran ada model-model santri 6 tahun belajar di pondok, lulus biar nggak ada bedanya dengan orang-orang awam. Tidak terlihat asar-asar bekas-bekas seorang santri karena terkena syubhat. Begitu juga syahwat, qadihatun fil iradati wal amal. Syahwat, ketika seseorang itu sudah mengikuti syahwat, ya susah. Karena yang akan menjadi patokannya adalah hawa nafsunya, keinginannya, wal amal. Akhirnya amalnya itu mulai tergerogoti. Dulunya rajin, kemudian ketika mengikuti syahwat, akhirnya seseorang itu mulai futur. Sebagaimana sebuah kisah seorang muadzin masjid yang dia senantiasa mengumandangkan adzan, yang dia senantiasa memanggil orang lain untuk hadir melaksanakan sholat. Tapi di akhir kisah apa yang terjadi? Ketika dia mengikuti syahwatnya, dia melihat tidak sengaja ketika dia naik ke loteng,
ke menara masjid untuk mengumandangkan, mengajak orang untuk melaksanakan sholat, tidak sengaja dia melihat seorang wanita yang cantik jelita. Akhirnya dia mengikuti syahwatnya, kemudian dia meminta, apa syarat agar saya bisa mempersuntingmu? Syaratku hanya satu, engkau murtad dari agamamu terdahulu. Kemudian laki-laki tadi pulang untuk mengemasi barang-barangnya yang masih di masjid, dan dia akhirnya terjatuh dan terpleset. Dan di akhir kisah, naudzubillahi min dzalik, orang tersebut meninggal dalam kondisi murtad. Padahal kebiasaannya adalah mengumandangkan adzan, mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan. Maka seseorang ketika dia ingin hatinya itu tersinari, hatinya terobati, ya marilah sering-sering membaca Al-Quran. Karena dengan sering mendawamkan, merutinkan membaca Al-Quran, penyakit-penyakit hati, baik syubhat maupun syahwat, itu akan bisa kita kikis, akan bisa lari dari kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.